Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asra. Setelah kemarin saya mengupload video tentang bagaimana caranya agar diri kita menemukan guru yang sempurna, guru yang kamil mukamil di dalam menuntun jiwa kita, rohani kita menuju sempurna di dalam mengenal diri dan mengenal Tuhan. Selanjutnya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri seorang guru atau seorang mursyid yang telah sampai di dalam makom kamil mukamil atau sempurna, yang telah disempurnakan jiwanya oleh Allah dan dibimbing hatinya oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila kita bermursyid kepada beliau, niscaya hati kita, jiwa kita akan terbimbing menuju kesempurnaan, menuju kesejatian, sehingga kita benar-benar kembali sempurna mengenal Tuhan kita dan mengenal junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencari seorang mursyid dan kelompok majelis yang benar-benar mampu membimbing kita menuju kesempurnaan adalah sebuah kewajiban, supaya kesempurnaan yang kita dapatkan di dalam perjalanan rohani itu mampu menyempurnakan perjalanan leluhur kita, juga mampu menyempurnakan perjalanan anak cucu kita. Banyak sekali yang berpendapat bahwasanya perjalanan seseorang itu tidak ada hubungannya dengan leluhurnya, apalagi dengan anak-anaknya. Ketahuilah, sangat berbeda apabila seseorang itu telah mengenal, telah mengetahui, telah mengalami, telah merasakan perjalanan rohaninya itu benar-benar berjalan. Maka dia akan mengetahui sesungguhnya di dalam tubuh kita ada unsur bapak dan ada unsur ibu. Sedangkan di dalam unsur bapak dan unsur ibu itu ada unsur kakek, nenek, ada unsur buyut, ada unsur canggah, dan ada unsur wareng. Daging yang ada di dalam diri kita, tulang yang ada di dalam diri kita, itu terjadi dari titipan orang tua laki-laki kita, dan darah kita itu titipan dari ibu kita. Bapak kita menitipkan tulang dan daging di dalam diri kita. Ibu kita menitipkan darah yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga apabila seseorang itu menganggap bahwa diri kita ini adalah manusia yang berdiri sendiri, hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, saya kira pendapat tersebut adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang egois, sesuatu yang tidak bertanggung jawab kepada darah yang mengalir di dalam dirinya dan
tidak bertanggung jawab dengan daging dan tulang yang ada di dalam tubuhnya. Apabila kita paham darah kita dari unsur ibu, daging dan tulang kita dari unsur bapak, maka setiap apapun yang kita lakukan masih membawa baik buruknya leluhur kita di alam barzakh, di alam penantian, di alam di mana beliau sudah tidak lagi bisa berbuat baik dan sudah tidak lagi berbuat buruk. Hanya kita yang mampu menambah kemuliaan-kemuliaan beliau sampai kepada alam cahaya, sampai kepada kesempurnaan jiwanya. Atau sebaliknya, diri kita justru menenggelamkan leluhur kita pada kegelapan. Begitu juga apabila kita tidak meyakini bahwa kesempurnaan yang kita dapatkan kali ini akan mengalir kepada anak cucu kita. Apakah kita tidak paham? Apakah kita tidak mau mengakui bahwa yang kita lakukan, yang kita sumbangsihkan kepada anak cucu kita adalah air reproduksi kita kepada anak-anak kita. Air reproduksi yang menjadikan sebab anak-anak kita itu lahir, anak cucu kita itu ada di dunia ini, mengandung unsur darah, unsur tulang, dan unsur daging. Sehingga tidak dipungkiri bahwa sesungguhnya ibu kita menitipkan darah di dalam diri kita, bapak menitipkan tulang dan daging di dalam tubuh kita untuk disempurnakan, sehingga diri kita mendapatkan predikat sebagai anak yang soleh. Dengan predikat anak yang soleh inilah kita mampu menyempurnakan leluhur kita apabila di dalam perjalanan hidupnya belum sempat sempurna. Begitu juga apabila kita telah mencapai kesempurnaan di dalam rohani kita, lalu kita mempunyai anak turun, maka niscaya darah yang kita wariskan, daging dan tulang yang kita wariskan mengandung kesempurnaan, sehingga perjalanan anak cucu kita akan lebih mudah mendapatkan pencerahan, akan lebih mudah hidupnya untuk mendapatkan kesempurnaan. Untuk itu, sangat penting diri kita untuk menemukan mursyid yang benar-benar mursyid, yang tidak hanya direstui oleh para guru, tetapi mursyid yang direstui oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya agar diri kita mengenali mursyid itu benar-benar tersambung, hatinya rasanya kepada Rasulullah dan kepada guru-guru, sehingga sambung kepada Allah? Dan bagaimana caranya kita bisa menemukan sebuah majelis, sebuah perkumpulan rohani yang benar-benar terbimbing oleh seorang mursyid yang kamil mukamil? Salah satu tanda apabila seorang mursyid itu kamil mukamil adalah apabila sanadnya tersambung, sanad keilmuan yang diajarkan kepada diri kita atau kepada jamaahnya, kepada anak didiknya, itu adalah
sebuah amalan, sebuah keilmuan yang tersambung sanadnya, asal usul keilmuannya. Bagaimana sanad yang tersambung? Sanad yang tersambung adalah bagaimana dia mempunyai suatu tata cara sebelum melakukan praktek-praktek, baik itu suluk, zikir, sholawat, meditasi yang dilakukan di dalam majelis itu selalu mendahulukan dengan tawasul. Tawasul ini adalah berniat untuk menyambungkan hati kita, untuk menyambungkan para anak didiknya dengan para guru-guru sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad yang tersambung ini contohnya adalah bagaimana seorang mursyid itu mampu menjelaskan asal keilmuannya dari guru ke guru ke guru ke guru hingga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting sekali agar keilmuan kita tidak terputus, agar sir atau rasa yang kita dapatkan itu tidak terputus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya di dalam majelis Sirul Asrar sendiri, keilmuannya jelas, sanadnya jelas. Dari saya lalu ke guru saya Syekh Nur Alamsah, ke guru saya atasnya lagi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ke atasnya lagi Guru Sarawani, ke atasnya lagi terus sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hingga sampai kepada Muhammad Saman Al-Qadri Al-Madani, terus sambung terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu tanda yang paling bisa dikenali, yang paling bisa kita lihat secara fisik, bahwa sanad keilmuan daripada seorang mursyid itu tidak terputus. Apabila sanad tidak terputus, maka rasa dan sambungan itu tidak terputus. Selanjutnya, seorang guru yang kamil mukamil adalah guru yang fokus mengajarkan tentang pengenalan diri tanpa dibumbui dengan keilmuan dunia, tanpa dibumbui oleh keilmuan tentang finansial dan lain sebagainya. Karena apabila seseorang itu telah menemukan guru yang kamil mukamil dan mendapatkan ilmu rohani sehingga mampu mendapatkan ilmu akhirat, lalu dengan istiqomah dia sami'na wa ta'na, rendah hati, menghargai dan tawaduk kepada gurunya, maka urusan dunianya pasti mengikutinya. Karena barang siapa yang mendahulukan akhirat, maka dunianya akan mengikutinya. Dan barang siapa yang mendahulukan dunia, maka akhiratnya tidak akan mengikutinya. Al-Hadis. Jadi jelas, apabila seseorang itu telah menemukan sebuah majelis yang dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil, yang sempurna, lalu kita bergabung di dalamnya, maka tidak akan pernah ada bahasan tentang kekhawatiran dunia, tentang kekhawatiran finansial, apalagi pelatihan
tentang bagaimana supaya rezeki berlimpah, finansial berlimpah, uang berlimpah, dan lain sebagainya. Karena dengan bahasan tentang akhirat, dengan perjalanan akhirat itu diutamakan di dalam majelis tersebut, yang ditekankan oleh mursyid tersebut, maka dunia akan mengikutinya. Dengan demikian, seorang mursyid yang kamil mukamil tidak akan mengajarkan tentang bagaimana mendapatkan rezeki, bagaimana mendapatkan finansial, bagaimana mendapatkan uang. Cukup istiqomah di dalam kesempurnaan, istiqomah di dalam menyelami rahasia diri, lalu berusaha untuk memperbaiki hati, mensucikan hati, melembutkan hati, sehingga lahir pribadi yang indah, perilaku yang indah, perilaku yang penuh cinta, kasih, dan dermawan. Dengan demikian, maka kehidupan dunia secara otomatis akan mengikutinya. Lalu, ciri khas selanjutnya adalah seorang mursyid yang kamil mukamil akan cenderung memberikan amalan-amalan tentang sholawat. Karena dengan sholawat ini akan lebih cepat membersihkan, mensucikan, menenangkan, menyejukkan hati seorang murid. Apabila hati telah sejuk, telah tenang, maka segala kehidupannya, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya, akan merasa tenang, nyaman, dan tentram. Ada sebagian guru yang menghindari murid-muridnya untuk melakukan amalan sholawat. Katanya kalau sholawat itu membuat kehidupannya menjadi tenang, terus syahwatnya meningkat, sehingga cenderung kawin lagi, dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang dibuat ini adalah sebagai dalih, sebagai pembenaran dari status dia yang bukan mursyid kamil mukamil. Mungkin dia hanya seorang guru yang hanya bisa membaca dan mengajarkan amalan pun dari mengambil sana, mengambil sini, dirangkai menjadi satu, sehingga menjadi amalan yang di dalamnya tidak ada sama sekali sholawatnya. Ketahuilah, segala ilmu zikir atau wirid yang tidak ada sholawatnya akan cenderung membawa seseorang yang mengamalkannya jatuh ke dalam alam ghaibiyah. Bisa nerawang, bisa mengobati, bisa melihat jin, bisa melihat pocong, bisa melihat alam-alam yang lain. Dan biasanya itu akan sangat menjebak perjalanan seseorang. Ketahuilah, zikir ini apabila tidak dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil dengan dosis yang pas, maka akan cenderung membawa seseorang itu ke dalam kodam-kodam, ke dalam
alam gaib yang isinya hanya memandang, melihat, menyaksikan aneka ragam alam jin dan alam setan. Untuk keluar dari kondisi di mana diri kita terlalu banyak kodam yang telah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita keluar dari kondisi alam ghaibiyah? Jalan satu-satunya adalah kita memperbanyak sholawat. Untuk mengeluarkan jiwa kita dari alam ghaibiyah, yang mana diri kita tertawan, sehingga emosi kita, jiwa kita dikendalikan oleh kodam, oleh jin, oleh setan, dan kita sulit untuk mengendalikan emosi kita, amarah kita, nafsu kita tanpa kita sadari, adalah dengan memperbanyak sholawat. Karena dengan sholawat inilah yang mampu melepaskan cengkraman dari semua kodam, semua jin, semua setan yang mungkin telah menyatu dengan darah kita, dengan daging kita, dengan tulang kita, karena kita tidak sadar telah melakukan zikir dan wirid yang kita dapatkan dari ijazah seorang mursyid yang bukan kamil mukamil. Sahabatku meditasi kuantum, dari beberapa hal tadi sudah mampu melihat, menyaksikan, mengetahui, merasakan bahwa seseorang itu telah kamil mukamil atau belum. Seseorang itu telah mempunyai hak untuk mengajarkan ilmu rohani atau belum. Selanjutnya, di dalam perjalanan kita, apabila kita telah menemukan seorang guru yang kamil mukamil, maka kita akan merasakan hidup kita nyaman, hati kita teduh dan sejuk. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, semuanya dengan kadar yang sama, dengan penerimaan yang sama, dengan perilaku yang sama, tanpa ada goresan, tanpa ada keterpaksaan di dalam melakukan dan menerima segala keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup semakin teratur, hati semakin terbimbing, tidak ada sedikit pun rasa panas, rasa tidak nyaman, rasa was-was di dalam hati kita. Apabila kita sering melakukan, dan apabila di dalam wirid kita, zikir kita masih sering merasakan panas, hawa yang tidak nyaman, hawa yang panas, energi yang panas di dalam ritual yang kita lakukan, sesungguhnya kita belum menemukan guru yang kamil mukamil, dan kita belum mengamalkan suatu wirid, suatu laku, suatu ikhtiar yang membawa kita kepada kesempurnaan. Karena ilmu atau wirid atau amalan yang diberikan oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, hawanya pasti sejuk, hawanya pasti nyaman, hawanya pasti enak dirasa di hati, di badan kita. Apabila kita masih merasakan hal-hal yang panas di saat kita mengamalkan sesuatu dari seorang guru, maka ketahuilah sesungguhnya amalan yang kita
rasakan, yang kita bawa, yang kita lakukan membawa kita ke alam ghaibiyah, bukan membawa kita ke alam ilahiyah. Maka apabila kita merasakan hal yang panas, yang tidak nyaman di dalam ritual kita, maka cepat-cepatlah membaca sholawat agar diri kita tidak terperosok semakin ke dalam alam ghaibiyah yang mampu menghijab kita, menyesatkan kita ke dalam sifat bangga diri dan sifat merasa telah sampai. Itulah salah satu ciri-ciri apabila diri kita telah menemukan seorang mursyid kamil mukamil dan telah menemukan sebuah perkumpulan, kelompok, keluarga rohani atau majelis yang sambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.